Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afni Ega Wahdani dengan NIM 210103020178. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Fitriani SPD, STHI MPD. Materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah tentang teks deskripsi. Langsung saja kita simak videonya. Sebelum masuk ke materi teks deskripsi, kita perlu tahu dulu apa saja jenis-jenis paragraf. Ada 5 jenis paragraf, yaitu 1. Deskripsi, 2. Eksposisi, 3. Persuasi, 4. Argumentasi, 5. Narasi. Kira-kira ada yang tahu nggak nih, apa itu teks deskripsi? Jadi, dalam pelajaran bahasa Indonesia, jenis tulisan yang memiliki informasi yang lengkap dan terperinci dengan maksud memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu topik sering disebut sebagai teks deskripsi. Seperti namanya, teks deskripsi memberikan pemaparan yang menggambarkan situasi, objek, atau tempat secara sangat mendalam, sehingga pembacanya bisa mendapatkan keterangan yang jelas. Pada akhirnya, tujuan dari teks ini agar gambaran tentang suatu hal yang ingin disampaikan oleh penulis tersampaikan kepada pembacanya. Meski terkadang terlihat berlebihan, namun masing-masing penulis memiliki caranya tersendiri untuk memberikan gambaran secara menyeluruh kepada pembacanya melalui teks deskripsi. Dengan demikian, penulis memang harus menjelaskan sesuatu sedetail dan sekonkret mungkin, sehingga membuat isi kalimat dalam teks terlihat sangat banyak. Ciri-ciri teks deskripsi sesuai dengan penggunaan bahasanya. 1. Memberikan gambaran tentang topik. 2. Gambaran mengenai topik tersebut termasuk di dalamnya situasi, orang, barang, hingga hal-hal abstrak. 3. Menjelaskan topik secara sangat mendetail seperti bentuk, ukuran, warna, sifat, perawakan, hingga pergerakannya. 4. Tulisan umumnya bersifat subjektif karena merupakan pandangan personal penulis. 5. Tujuan dari penggambaran topik tersebut agar pembaca melihat dan merasakan sesuatu dari sudut pandang penulis. 6. Kalimat menggunakan banyak kata sifat yang lebih spesifik untuk memberikan gambaran kuantitas, urutan, kualitas, hingga penekan suatu kata. 7. Menambahkan banyak kata keterangan, mulai dari keterangan tempat, waktu, alat, pelaku, hingga cara. 8. Pemaparan melalui kata-kata seringkali menggunakan kata kiasan, konotasi, dan majas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas melalui teks kepada pembaca, penulis harus memperhatikan beberapa struktur yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Identifikasi. Saat membuat teks deskripsi, penting untuk menyematkan hal-hal yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Kegiatan ini disebut dengan proses identifikasi, di mana penulis biasanya mulai menentukan situasi, orang, dan benda yang ingin diceritakan kepada pembacanya. 2. Klasifikasi. Setelah mendapatkan objek dan situasi yang ingin diidentifikasi, berikutnya penulis akan menentukan cara penyampaian pesan. Pada proses ini, penulis akan mulai menyusun kalimat secara sistematis agar pembaca lebih mudah membayangkan maksud dari penulis. 3. Deskripsi. Setelah melakukan identifikasi dan klasifikasi, penulis akan memaparkan topik dengan cara memberikan gambaran yang mendetail pada bagian-bagian yang ingin dibahas. Dengan demikian, pesan yang dituliskan lebih mudah dimengerti oleh pembacanya. Jenis-jenis teks deskripsi. 1. Objektif. Teks deskripsi objektif merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. 2. Subjektif. Teks deskripsi subjektif merupakan kebalikan dari teks deskripsi objektif. Teks deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. 3. Spasial. Teks deskripsi spasial dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, dalam teks ini bisa menjelaskan suatu ruangan, benda, atau tempat dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, dan bawah dengan detail dan spesifik.
Berikut ini merupakan contoh teks deskripsi yang berjudul Sabtu di sebuah kedai kopi kecil. Aku melihat sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota di Solo. Berlokasi di sebuah ruko dengan cat warna dominan coklat muda. Kedai kopi ini memang sudah terlihat tua tanpa ada sentuhan modernitas. Sekilas memang tidak ada yang istimewa dari arsitektur ataupun dekorasi dari kafe ini. Kedai kopi ini tidak banyak menyediakan menu minuman, apalagi makanan kecil. Maklum, tempatnya juga tidak terlalu luas dan pegawai yang dipekerjakan hanya berjumlah 3 orang yang terlihat sudah berumur. Di depan meja kasir, terpampang papan kayu dengan tulisan hanya menerima pembayaran tunai. Benar saja, tidak ada mesin pembayaran digital, karena kasirnya pun hanya menggunakan laci kayu sebagai tempat penyimpanan uangnya. Tetapi, entah kenapa, masih banyak bapak-bapak yang nongkrong dengan santainya di kedai kopi tersebut. Dulu, tempat ini seringkali menjadi saksi kebersamaanku dengan mendiang ayah setiap Sabtu pagi. Masih segar di dalam ingatanku, ayah akan selalu memesan kopi Timika favoritnya di tempat ini. Sembari menemaninya membaca koran dan menyeruput kopi pada meja di sudut ruangan. Aku juga terpaku dengan konsol Nintendo di tanganku. Ah, kenangan itu. Contoh tersebut mengandung ciri-ciri teks deskripsi, yakni memberikan gambaran tentang suatu topik, kedai kopi kecil dengan penjelasan yang mendetail, seperti keterangan tempat di kota Solo, berbentuk ruko, arsitektur yang kuno, hingga gambaran mengenai meja kasirnya. Teks tersebut juga menambahkan gambaran yang sangat subjektif, di mana penulis melihat kedai kopi tersebut sangat terkesan baginya, karena meninggalkan memori bersama ayahnya. Mungkin hanya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.